Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Dari semua game yang mengasah kreativitas, apa nih nama game yang paling kamu sukai? Komen ya di bawah. Aku ingin tahu game kreatif favorit kamu. Sejujurnya, Elbrana tuh suka banget dengan Minecraft. Karena selain seru, Elbrana juga bisa mengasah kemampuan artistik untuk menciptakan hal-hal keren di dalam permainan. Tapi sayangnya masih ada banyak sekali fitur yang perlu kupelajari satu persatu. Dan pada akhirnya permainan Minecraft jadi susah banget buat dimainkan. Mungkin karena aku masih awam. Apa kamu pernah mengalami yang Elbrana rasakan ini? Pernah tahu nggak sih? Di balik kepopuleran game Minecraft, ternyata ada banyak sekali game-game di luar sana yang memiliki tema serupa. Salah satunya adalah game Mini World Block Art, sebuah game sandbox 3 dimensi yang memungkinkanmu berinteraksi dengan pemain lain sekaligus mengeksplorasi dunia luas tanpa batas. Kamu bisa membangun banyak hal di permainan ini, termasuk bangunan tinggi, tambang, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya minigame keren seperti parkour, FPS, dan RPG yang dapat dimainkan beramai-ramai membuatnya jadi lebih seru untuk dicoba. Nah, yang bikin keren nih, berbeda dengan Minecraft, sistem multiplayer di Mini World tidak serumit game Minecraft. Tanpa harus menyiapkan server, kita bisa bertemu dan bermain bersama dalam game tersebut. Wah, seru banget. Apa Elbrana perlu ya mempertimbangkan untuk memainkan Mini World Block Art? Mungkin aku bisa belajar dari game ini dulu sebelum terjun ke dunia Minecraft. Kalau kamu setuju, komen ya di bawah. Sebutkan juga ID kamu di kolom komentar biar nanti kita bisa bertemu di dalam permainan. Sama halnya dengan game-game terkenal lainnya, tentu saja dengan kemampuan penyelidikan Elbrana, aku berhasil menemukan sisi gelap dari permainan ini. Wah, ternyata creepypasta benar-benar bukan rumor belaka karena bisa muncul juga dalam game tersebut. Maka dari itu, di video kali ini Elbrana akan membahas beberapa penampakan seram yang pernah muncul di game Mini World Block Art. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari rumor-rumor yang beredar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, tragedi penampakan Herobrine. Wah, Elbrana sering banget nih membahas mengenai makhluk mengerikan yang satu ini. Mulai dari pertarungan impostor versus Herobrine hingga sosok Herobrine yang terekam dalam dunia Minecraft. Ternyata dia juga muncul dong di game Mini World. Ceritanya tuh gini, seorang pemain asal Spanyol sedang bertemu dengan dua sahabat baiknya. Mereka berkunjung ke rumah salah satu temannya untuk mendiskusikan permainan apa lagi yang akan mereka pilih saat malam tiba. Lalu saat sedang berdiskusi, salah satu dari ketiga anak itu merasa ada yang gak beres dengan lokasi mereka berkumpul. Di dalam rumah berasa ada yang memperhatikan mereka bertiga. Akhirnya ketiga pemain ini pun berpencar untuk ngecek keadaan sekitar. Satu persatu ruang dimasuki untuk memastikan tidak ada penyusup yang masuk ke dalam rumah temannya. Lalu yang pakai skin cowok mendadak kaget dan memanggil kedua temannya tadi. Di dalam ruang kerja, dia menemukan ada secari surat aneh yang mencurigakan. Setelah dia baca bersama temannya, ternyata itu adalah surat ancaman yang berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menulis suratnya, tapi yang jelas
jelas, mereka bertiga pun mulai waspada satu sama lain karena hal ini baru pertama kali terjadi dalam game Mini World. Akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari tahu kondisi sekitar pekarangan. Di luar rumah pun hal aneh terjadi lagi, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari jauh. Karena sudah tidak tahan lagi, mereka pun berkeliling ke halaman belakang dan secara mengejutkan ada sebuah tambang galian di lokasi tersebut. Wah, aneh banget. Padahal biasanya di tempat itu hanya ada tanah kosong saja. Mereka pun berdiskusi untuk menentukan apakah perlu masuk ke bawah tambang atau tidak. Sambil memperhati, astaga, ada Herobrine berteriak dari dalam tambang. Ya ampun, ngagetin banget. Mereka pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya, salah satu dari mereka bertiga tertangkap dan terbunuh di tangan Herobrine. Terlihat makhluk menyeramkan ini mengeluarkan kekuatan aneh untuk melenyapkan pemain. Ya ampun, merinding banget. Aku nggak nyangka kalau ternyata Herobrine juga muncul dong di game Mini World. Yang kedua, ada misteri seed 666. Sama halnya dengan Minecraft, game Mini World Block Art juga dapat mentransfer karaktermu ke seed yang terdaftar di permainan. Salah satunya, sebuah seed yang dirumorkan sangat mengerikan. Seed bernomor 666 yang mana kita tahu bahwa angka 666 merupakan angka setan. Banyak yang mengartikan segala sesuatu yang bernomorkan 666 pastilah terkutuk dan sangat angker. Nah, di seed 666 Mini World ternyata juga ada beberapa keanehan yang terjadi loh. Seorang pemain luar negeri tak diketahui namanya mencoba uji nyali di seed 666 ini tepat jam 3 pagi. Dia mencoba berkeliling untuk membuktikan apakah benar di seed tersebut terdapat banyak hal mistis terjadi. Awalnya eksplorasi berjalan baik-baik saja, namun satu persatu hal aneh mulai bermunculan. Misalnya nih, di awal penjelajahan terdapat sebuah penampakan player misterius yang terekam kamera dari balik pepohonan hutan. Pemain ini baru sadar saat mengedit videonya. Wah, merinding banget ya. Dia tuh kayak sedang diperhatikan gitu. Kira-kira siapa orang ini? Lalu yang kedua, pemain ini juga menemukan ada simbol-simbol aneh yang dibangun dari blok permainan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, blok-blok ini cukup identik dengan bentuk simbol salib, namun tanpa garis yang ada di bagian atas. Selain itu, ada juga kondisi saat pemain ini mendengar ada suara seseorang yang berteriak sangat mengerikan. Ya ampun, serem banget. Jangan-jangan seed 666 ini beneran terkutuk lagi. Kamu gimana? Apakah kamu pernah memasuki seed 666 ini di Mini World atau Minecraft? Kalau pernah, coba komen di bawah ya. Aku pengen tahu pengalaman kamu. Sorry, Elprana ganggu bentar ya. Jadi hari Sabtu besok tanggal 26 Juni, Elprana bakal ngadain sebetan loh. Aku akan melakukan live streaming hingga 12 jam lamanya. Kita bakalan bermain bersama game-game seperti Among Us, Minecraft, Friday Night Funkin, dan juga GameSpot. Starting pointnya bakal Elprana setting di 3 jam. Kalau kamu ingin durasinya lebih lama, kamu bisa dukung Elprana dengan donasi melalui Saweria. Tenang aja, kita nggak bakalan main game doang kok. Akan ada Q&A, sesi curhat, dan pojok misteri khusus buat kamu. Ya ampun, Elprana jadi nggak sabar. Catat ya, hari Sabtu tanggal 26 Juni jam 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Live streaming Sabetan akan berlangsung di channel Elpranu. Aku tunggu ya partisipasi kamu. Oke deh, kita kembali ke videonya ya. Yang ketiga, ada misteri player 666. Berbeda dengan seed 666, di game Mini World juga sempat dihebohkan dengan kehadiran angka 666 yang berwujud seperti player. Jadi ceritanya, ada pemain dari Vietnam yang mencoba untuk memainkan game Mini World. Dia masuk ke mode survival dan mencoba mengeksplorasi dunia tersebut. Saat di tengah penjelajahan, pemain ini bertemu dengan
dengan seorang NPC atau mungkin player bernama 666. Karena penasaran, pemain ini pun mencoba mendekatinya. Dia berusaha untuk berinteraksi dengan player ini, tapi hal aneh terjadi. Secara mendadak, player 666 ini berpindah tempat, seolah-olah berteleportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tapi perpindahannya masih dapat terlihat di map yang sama. Pemain ini pun kaget dan mencoba kembali berinteraksi, dan hal yang sama pun terjadi berulang-ulang. Player ini berpindah tempat tanpa menaruh curiga apapun. Dia pun mencoba mendekatinya berkali-kali hingga pemain ini tersadar sudah berada di lokasi yang sangat berbeda dari awal dia main tadi. Lokasi itu sangat gelap, dipenuhi dengan makhluk malam mengerikan. Ada banyak sekali musuh berkeliaran di tempat itu yang terus-terusan mencoba menyerang pemain. Ya ampun, mengerikan sekali. Aku curiga jangan-jangan player 666 tadi sengaja memancing pemain untuk pergi ke lokasi berbahaya itu lagi, agar dia mati terbunuh di dalam game. Kalau menurutmu gimana? Mungkinkah itu semua hanya glitch? Yang keempat, ada penampakan Slenderman di game Mini World. Siapa sih yang gak tahu dengan makhluk mengerikan yang satu ini? Sebuah makhluk tinggi besar berwarna putih yang terlihat mengenakan setelan jas hitam dengan tentakel menggeliat di belakang punggungnya. Ada nih pemain game Mini World yang sempat merekam sosok Slenderman dalam permainannya itu. Saat itu dia sedang berpetualang di dalam hutan untuk mengumpulkan material kayu. Saat sedang asik menambang, pemain ini bingung karena layar gamenya tiba-tiba ngeglitch dan tidak bergerak sama sekali. Lalu mendadak muncul sebuah bayangan aneh di dalam hutan. Kalau kita perhatikan baik-baik, itu mirip dengan Slenderman. Awalnya pemain tersebut masih belum sadar. Setelah layarnya kembali normal, dia pun mulai mencari material lagi. Selama perjalanan, pemain ini sering melihat ada bayangan aneh yang muncul di permukaan tanah. Bentuknya abnormal dengan gerakan yang sangat berbeda dari objek yang biasa ia temui. Dia pun melihat ke atas, namun tidak ada apa-apa di sana. Setelah itu, mulai deh penampakan Slenderman sering bermunculan, hingga membuatnya tersadar kalau makhluk ini sengaja menampakkan diri untuk menerornya. Di suatu kondisi, dia bertemu dengan villager di tebing dalam hutan. Mungkin karena iseng, dia membunuh villager ini dan ternyata aksinya itu mengundang Slenderman datang tepat di depannya. Ya ampun, merinding banget. Ternyata Slenderman beneran masuk dong ke dalam game Mini World Block Art. Tapi sejujurnya aku agak curiga dengan bentuk Slenderman-nya karena kurang sesuai dengan ciri khas desain karakter Mini World. Atau jangan-jangan ini hanya editan lagi. Yah, inilah beberapa penampakan seram yang pernah terlihat di dalam game Mini World. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan makhluk mengerikan tadi di dalam permainan? Ataukah itu hanya glitch yang terjadi karena kesalahan sistem? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.